Selamat pagi sahabat pajak. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membahas tentang tutorial cara membuat faktur pajak keluaran dengan uang muka pada aplikasi e-faktur versi 3.2 PPN 11%. Untuk itu, mari kita ikuti tahapan prosesnya. Kini kita sudah masuk ke aplikasi e-faktur. Terlihat sudah terdapat data nama perusahaan, NPWP, alamat, serta login. Kemudian kita mengarah ke sudut kiri atas, kita klik faktur yang kami tandai panah kuning. Maka terdapat beberapa pilihan, ada pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Kemudian kita pilih pajak keluaran. Selanjutnya kita pilih administrasi faktur yang kami tandai panah kuning. Kini kita masuk ke daftar faktur pajak keluaran. Dikarenakan kita ingin membuat faktur pajak keluaran, maka kita klik rekam faktur pada bagian bawah yang kami tandai panah kuning. Kini kita masuk ke menu input faktur. Pada bagian dokumen transaksi terdapat beberapa poin yang harus kita isi, yaitu detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, laporan, masa pajak dan tahun pajak, serta nomor seri faktur pajak, kemudian referensi faktur. Kini kita akan mulai mengisi detail transaksi. Ada 8 pilihan, yaitu kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kode 1, kode 2 kepada pemungut bendaharawan, kode 3 kepada pemungut selain bendaharawan. Kita ngambil contoh adalah kode 1, yaitu kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kita klik. Kemudian untuk jenis faktur, kode 1 yaitu faktur pajak. Dan untuk tanggal dokumen dan masa pajak secara otomatis terisi saat kita input faktur. Dan untuk nomor seri faktur pajak sama, otomatis terisi. Dan untuk referensi faktur bisa kita sesuaikan apakah itu nama barang yang akan kita keluarkan ataupun nomor PO dari invoice. Setelah kita isi, lalu kita klik lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa diklik subscribe, like, share, serta komen yang positif agar channel Sahabat Pajak tumbuh dan berkembang lebih baik. Terima kasih. Kini kita masuk ke langkah kedua, yaitu lawan transaksi. Pada menu input faktur, kita diminta untuk mengisi nomor NPWP, nama, serta alamat. Kemudian kita mengarah ke sisi kanan, kita klik cari NPWP. Kemudian kita diarahkan ke referensi lawan transaksi. Kita filter berdasarkan NPWP. Kemudian kita ke sisi kanannya, kita klik cari yang kami tandai panah kuning. Dan inilah referensi lawan transaksi yang terdapat beberapa lawan transaksi. Kita tinggal memilih lawan transaksi kita berdasarkan NPWP, nama dan alamat yang sesuai. Kemudian kita klik. Dan inilah lawan transaksi yang kita pilih tadi, lengkap dengan nomor NPWP, nama perusahaan, serta alamatnya. Setelah itu, jika memang sudah sesuai, kita klik lanjutkan pada sisi kanan bawah yang kami tandai panah kuning. Jadi kita masuk ke langkah ketiga, yaitu detail transaksi. Pada menu input faktur, kemudian kita klik rekam transaksi yang kami tandai panah kuning. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada menu detail penyerahan barang atau jasa. Pada isi kode kita isi atau kita kosongkan. Kemudian untuk nama barang atau jasa kita tulis, contohnya adalah alat pemadam. Setelah itu kita klik harga satuan. Maka akan ada notifikasi tidak ditemukan barang atau jasa. Apa yang ingin Anda lakukan? Kemudian kita klik lanjutkan pengisian. Kemudian kita tulis harga satuan berapa. Kami beri contoh misalnya 2 juta. Jumlah barang 1,
maka secara otomatis harga total terisi, dan jika tidak ada diskon kita kosongkan, maka PPN atau dasar pengenaan pajaknya adalah 2 juta, dan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya adalah 220.000, 11% dari harga DPP, yaitu 2 juta. Setelah sesuai data-datanya, lalu kita klik simpan pada bagian bawah yang kami tandai panah kuning. Maka akan ada notifikasi simpan lawan transaksi. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Jika kita ingin menambahkan, kita klik yes. Jika tidak, kita klik no. Lalu kita diarahkan ke menu awal input faktur pada detail transaksi, dan kita perhatikan pada bagian sisi kiri bawah yang kami tandai panah kuning, yaitu uang muka. Kemudian kita klik uang muka tersebut karena kita akan membuat faktur pajak keluaran dengan uang muka. Ini terlihat uang muka telah kita checklist, dan untuk pengisian DPP atau dasar pengenaan pajak, uang muka yang telah disepakati antara kita dengan lawan transaksi kita berapa. Misalnya yang kami beri contoh adalah uang mukanya adalah 1 juta. Setelah itu pada bagian bawahnya PPN-nya adalah 11% dari 1 juta, kita tulis 110.000. Selanjutnya, setelah uang muka kita checklist yang kami tandai panah kuning, dan nilai DPP dan nilai PPN telah kita tulis, maka kita mengarah ke bagian bawah yang kami tandai panah merah, kita klik simpan. Maka akan ada notifikasi faktur dengan uang muka. Anda mengisi nilai uang muka yang akan merubah nilai faktur Anda menjadi DPP 1 juta, PPN 110.000, PPNBM 0. Apakah Anda menyetujui pembuatan faktur dengan nilai tersebut? Lalu kita klik yes. Maka akan ada notifikasi kembali simpan faktur. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita pilih yes jika kita ingin membuat dokumen faktur baru, dan no jika kita tidak membuat dokumen faktur baru. Selanjutnya kita diarahkan ke daftar faktur pajak keluaran, dan kita perhatikan kita memilih faktur pajak keluaran yang tadi kita buat dengan uang muka yang kami tandai panah hijau, dan kita perhatikan PPN-nya adalah 110.000 dan DPP-nya adalah 1 juta, dan statusnya adalah belum approve. Dan kini kita akan melihat dengan mempreview hasil pembuatan faktur pajak keluaran kita dengan uang muka. Kita klik preview yang kami tandai panah kuning. Nah sahabat pajak sekalian, inilah faktur pajak keluaran kita dengan uang muka yang telah kita buat, dan kita perhatikan pada bagian bawah uang muka atau termin 1 juta, dan total PPN 11% dari 1 juta, yaitu Rp110.000. Dan tentunya jika faktur pajak keluaran dengan uang muka ini sudah sesuai, kita dapat melakukan proses upload faktur pajak keluaran. Nah sahabat pajak sekalian, dengan demikian selesai sudah tutorial cara membuat faktur pajak keluaran dengan uang muka pada aplikasi faktur versi 3.2 PPN 11%. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan mengklik subscribe, like, share, serta komen yang positif. Terima kasih. Salam sahabat pajak.